Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber, dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang, harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Ramadan adalah saat yang tepat untuk menyucikan harta dan menjemput keberkahan. Zakat bukan hanya kewajiban, tapi juga jalan membersihkan jiwa, menumbuhkan kepedulian, dan melipat gandakan pahala. Dengan membayar zakat, tidak hanya kita menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, tapi juga membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup. Jangan tunda, tunaikan zakat sekarang di Rumah Zakat. Bikin bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di acara Syiarkan Dakwahmu di Kalam TV. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sekarang kita kembali lagi bersama Ustadz Hisam Muklas Aryani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Puasa aman Ustadz? Insyaallah. Aman ya. Lancar. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Saya juga puasa Ustadz. Insyaallah. Alhamdulillah. Doain selalu Ustadz. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Insyaallah. Amin. Nah, alhamdulillah nih sahabat Villa nih, di pekan ketiga ini nih kita bakal membahas tentang turunnya Al-Quran. Nah, bagaimana sih turunnya Al-Quran dan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran nih sampai minggu ketiga ini. Nah, tidak panjang kalam, kita langsung dengarkan saja langsung ke Ustadz Hisam Muklas Aryani. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada Kang Ode khususnya dan juga Kalam TV dan juga bunda-bunda, tete-tete, ibu-ibu, semua jamaah, akang-akang, bapak-bapak, semua kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan puasa kita dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Kang Ode berbicara tentang nuzul Quran. Tepatnya insyaallah kita masuk di malam 17 Ramadan 17 Ramadan. Banyak cara sebetulnya untuk menghidupkan daripada malam nuzul Quran. Ada orang yang mengadakan dengan tausiah, kemudian kumpul mengadakan khatmil Quran. Bahkan ada juga yang ibaratnya saling bertadarus, berkumpul bersama, bergantian membaca Al-Quran. Nah, tentunya ini menjadi hal-hal positif bagi umat Islam, karena itulah syiar di bulan Ramadan yang memang utamanya adalah Al-Quran. Karena memang disebutkan dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Nah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, momen daripada nuzul Quran memang Allah cantumkan di dalam surat Al-Qadar yang mungkin bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya sangat erat kaitannya saat malam daripada 17 ini dengan turunnya Al-Quran. Dan juga ada yang mengatakan itu bisa dikategorikan dengan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu sebagian ulama mengatakan adalah malam daripada Asyurul Awakhir, 10 terakhir. Tapi kita punya prinsip di dalam thariqah atau mazhab kita, itu sebetulnya kita nggak tahu, karena Lailatul Qadar itu juga adalah sesuatu yang gaib. Maka sebagian ulama mengatakan taharrau Lailatul Qadar min awwali lailati Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu dari malam pertama Ramadan. Jadi perlu kita tekankan bahwa Lailatul Qadar juga tidak hanya diikat dengan waktu 21, 23, 25, 27, 29, tapi pendirian kita, prinsip kita dalam thariqah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu Allah turunkan khususnya di bulan Ramadan. Nah, besar kemungkinan itu Allah juga turunkan saat turunnya Al-Quran. Nah, berbicara dengan turunnya Al-Quran, mungkin jamaah, teman-teman, para ikhwah fillah, banyak yang sudah memahami ya bagaimana prosedur dan kronologis Al-Quran itu Allah turunkan. Nah, tentunya sebagaimana yang sudah kita fahami bahwa Al-Quran itu tidak Allah turunkan sekaligus. Gitu. Oh gitu, ya betul. Tidak langsung sekaligus. Seperti kita lihat sekarang Al-Quran dan yang kita pegang ini, bukan berarti Al-Quran langsung turun sekaligus, enggak. Langsung dari Anas sampai dari Al-Fatihah sampai Anas misalkan, enggak. Tapi Allah turunkan itu berangsur-angsur. Maka ada yang disebut dengan surat Makkiyah, ada surat Madaniyah, karena memang notabene turunnya di kota Mekah, kemudian turunnya di kota Madinah. Nah, berbicara tentang turunnya Al-Quran ini, kita tidak panjang kalam mendalami hal itu. Intinya adalah bagaimana sih kita ini menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan Al-Quran. Iya, betul. Nah, yang memang notabene banyak kita ini terhambat di situ. Nah, mungkin Kang Ode lebih bisa mempermasalahkan atau ya betul Saat. Jadi gini Saat, banyak sekarang ini kan kita menggunakan tadi gadget ya.
Dan gadget itu kan dipergunakan untuk banyak hal, terutama medsos dan adapun Al-Qur'an. Nah, bagaimana nih Ustaz? Pertama hukumnya dulu nih. Lebih baik di Al-Qur'an mushaf Al-Qur'annya atau di HP yang pas ketika di bulan Ramadan ini? Baiknya Ustaz. Nah, sebetulnya dua pandangan dari teknis penggunaan Al-Qur'an ini dua-duanya kita support. Artinya dua-duanya baik. Artinya ketika kita menggunakan Al-Qur'an yang real Al-Qur'an itu memang berbeda karena memang menyentuhnya, kemudian bahkan memandangnya, kemudian bahkan dalam ungkapan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu bahwa dengan jari jemari pun itu memberikan energi tersendiri ya kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, tentunya ketika memegang Al-Qur'an dan menyentuh Al-Qur'an yang real Al-Qur'an itu pasti jauh berbeda. Nilai ibadahnya dan bobotnya pasti akan berbeda. Betul. Nah, bukan berarti ketika Al-Qur'an itu dikonversi dengan modernisasi zaman sekarang ini kan dengan gadget ya. Betul, gadget. Baik itu dengan tab ataupun dengan handphone dan sebagainya. Nah, sebetulnya boleh-boleh saja. Karena sebagian ulama juga khususnya di kalangan ulama-ulama kita nih itu banyak yang membolehkan dengan syarat tentunya ada regulasi-regulasi yang berlaku. Baik, salah satu ungkapan yang kita ambil dari ungkapan guru kita semua ya, yaitu Al-Alim Al-Alama Buya Yahya, bahwa beliau mengatakan handphone itu boleh saja kita gunakan aplikasi Al-Qur'an. Tapi tidak serta-merta handphone itu menjadi Al-Qur'an. Oh gitu. Jadi kalaulah itu handphone kemudian langsung berubah menjadi Al-Qur'an, betapa sulitnya. Iya betul, karena dipegang terus. Kita kan pegang terus. Kita bawa ke toilet, kita bawa ke tempat-tempat yang mungkin dalam tanda petik disimpan di bawah dan sebagainya. Betapa banyak dosanya umat Islam. Karena kan setidaknya itu Al-Qur'an. Nah, kita tidak boleh menyimpan Al-Qur'an di bawah. Nah, maka ulama khususnya mengatakan boleh saja Al-Qur'an itu kita gunakan dengan media yang memudahkan. Entah itu ada orang yang mungkin keterbatasan membaca Al-Qur'an di Al-Qur'an yang mushaf, maka diberikan kemudahan melalui gadget gitu kan. Nah, cuman ada regulasinya apa? Salah satu yang pernah saya simak dari ungkapan Buya Yahya bahwa Al-Qur'an itu yang di handphone itu dinyatakan Al-Qur'an kalau Al-Qur'an itu aplikasinya sudah dibuka. Oh, jadi kalau misalnya udah dibuka tuh, jadi kalau aplikasinya sudah dibuka, maka handphone itu sekarang berubah menjadi Al-Qur'an. Berarti menyentuhnya harus punya wudu, yang lagi haid juga tidak boleh, yang lagi punya hadas besar juga tidak boleh. Nah, kalau aplikasinya sudah dibuka. Nah, ketika aplikasi itu sudah ditutup kembali, berarti itu kembali kepada aslinya. Asli HP, itu gadget. Gitu ya. Itulah. Begitu nikmatnya perbedaan dan pendapat para ulama yang justru memudahkan buat umat Islam. Artinya tidak ada alasan kita untuk meninggalkan Al-Qur'an. Gitu. Nah, berarti memang ketika megang handphone yang di dalamnya ada Al-Qur'an ya, memang lebih baik tuh kita dalam keadaan wudu, dalam keadaan di tempat yang baik ya Ustaz ya. Maksudnya jadi harus memuliakan. Betul ya, jadi nggak sembarangan kita buka gitu ya. Nah, untuk membacanya Ustaz. Nah, banyak nih ketika di bulan Ramadan ini kita tuh membaca Al-Qur'an tuh ngebut. Nah, terus aja kayak kejar-kejar maling. Betul, saat bacanya tuh udah gitu habis sehari tuh bisa sampai berapa gitu. Padahal kita nggak tahu tuh istilahnya tajwidnya, itu bacaannya kayak gimana gitu Ustaz. Nah, itu baiknya tuh kita membaca Al-Qur'an di bulan puasa dan khususnya di minggu ketiga ini ya Ustaz ya. Dengan tartil terus kita melihat terjemahannya kah, atau memang ya udah kita target aja nih sehari tuh bisa sampai khotam Quran misalnya gitu. Gimana Ustaz pendapat Ustaz? Baik, bagus banget ya. Artinya memang kalau kita bicara idealisme baca Al-Qur'an, memang hakikatnya kata Allah warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Jadi tartil itu betul-betul bacanya dengan tajwidnya, dengan makharijul huruf yang sesuai. Maka tadi kita sampaikan di poin bahwa Al-Qur'an ini jangan sampai kita tinggalkan, supaya kita betul-betul ketika membaca Al-Qur'an itu sempurna. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ada situasi yang memang kebut-kebutan, ngejar target gitu kan.
boleh-boleh aja selama bacaannya itu sesuai. Ya pas ya, gitu kan. betul. Kalau misalkan bacanya itu sesuai, kemudian tajwidnya masuk, kemudian makronya juga masuk, it's okay. Artinya orang itu mau ngebut secepat apapun, ngejar target mau hatam 2 kali, 3 kali sehari juga nggak ada masalah. Iya, betul. Yang penting bacaannya sesuai. Betul. Nah, yang jadi khawatir adalah saat ketika kita mengejar sesuatu target, kemudian bacaan kita tidak sempurna, itulah yang kita khawatirkan. Sebagaimana ada ungkapan bahwa rubba qari'inil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran sendiri yang melaknatnya. Gitu. Nah kan ini beresiko. Iya, benar-benar. Nah, artinya apa? Kita nggak mau kita baca Al-Quran yang Al-Quran ini adalah pegangan buat umat Islam, tapi pegangan itu justru menjadi pisau tajam buat diri bumerang kita. Ya, nah, menjadi bumerang buat kita. Nah, maka di momentum nuzulul Quran ini betul-betul yuk kita angkat kembali, kita kita rekondisi kembali. Bagaimana sih potret diri kita dengan membaca Al-Quran? Jangan sampai nanti Ramadan selesai, Quran kita belum selesai. Gitu kan? Ramadan selesai, bacaan Quran kita belum selesai. Nah, maka kembali kepada bagaimana orang yang membaca Al-Qurannya cepat. Ya kembali kepada kalau cepatnya benar, itu bagus, ya no problem. Ya, betul. Nah, tapi memang idealnya warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Nah, tentunya kita di dalam momentum nuzulul Quran ini tidak hanya sekedar sibuk membaca Al-Quran, tapi alangkah baiknya momentum Ramadan ini kita gunakan untuk mentadaburi Al-Quran. Oh, betul ya. Emang beda antara tadabur dengan baca. Nah, tentu beda. Gimana? Kalau baca ya mungkin sekedar baca. Misal Kang Ode nih baca nih Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, sampai selesai itu baca namanya. Nah, kalau tadabur artinya apa? Berusaha membaca sekaligus memaknai bacaan yang kita baca, mentadaburi, bahkan mentafsirkan. Oh, gitu, Ustaz. Boleh. Ya, artinya memang idealnya seperti itu. Supaya apa? Supaya bacaan yang kita baca dari Al-Quran itu memberikan manfaat. Iya. Kalau sekedar mencari berkah, semua orang yang baca Quran, bahkan bukan cuman baca, denger aja barokah. Iya, betul. Gitu kan? Maka Allah katakan mendengar bacaan Al-Quran itu juga Allah rahmati. Nah, maka kita nggak mau sekedar baca Quran nyari barokah, tapi betul-betul pengen juga dapat manfaat. Nah, manfaatnya gimana? Baca Quran, dalami maknanya, kemudian syukur-syukur ada tafsirnya, tentunya wa irsyadi ustadzin, harus ada guru yang mendampingi supaya kita tidak salah mentafsirkan. Karena memang mentafsirkan Al-Quran bila mana tidak didasari dengan keilmuan, maka ini berbahaya. Maka ada satu ungkapan dalam satu riwayat hadis, man fassarul Qur'ana bi ra'ih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan nalarnya, dengan logikanya, ini berpotensi besar disimpan oleh Allah di dalam neraka. Waliyazubillah ya. Maka kita minta dipelihara, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini dan di malam nuzul Quran ini. Yuk sama-sama kita perbaiki, kita benahi diri kita untuk mendalami dan mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita memang harus terusnya belajar Al-Quran saat dari mulai baca Qurannya. Gak boleh berhenti. Gak boleh berhenti, betul. Karena tadi manfaat Quran dan berkahnya tuh banyak banget ya Ustaz ya. Apalagi di bulan puasa ini di bulan Ramadan, setiap bacaan dan bahkan ayat ya, per huruf. Jadi bukan per ayat lagi. Iya, bukan per ayat lagi ya, per huruf. Masya Allah. Nah, itu berkahnya Ustaz ya. Dan terus kita perkembangkan juga perbaiki bacaan Quran di bulan Ramadan ini. Nah, Masya Allah Ustaz. Karena waktu lagi nih Ustaz. Udah selesai nih? Iya. Masya Allah. Karena mungkin obrolan kita, sharing-sharing kita ini terlalu enak ya. Terlalu enak dan ilmunya juga sangat dalam. Sampai lupa ngopi ya. Oh, jangan. Kita lagi puasa ya. Nanti aja saat lebaran. Masya Allah Ustaz, mudah-mudahan nanti kita bisa join lagi Ustaz, bisa sharing-sharing lagi. Kalau misalkan memang ada waktunya dan memang diberi sehat selalu gitu Ustaz, kita bisa nanti sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol lagi tentang Ramadan Ustaz. Ya intinya untuk permasalahan ini, yuk sama-sama kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Ya, betul. Berbagai macam cara, teknis, metodologi kita kembangkan, khususnya adalah untuk memperkaya diri kita, mendalami hidup kita, dan memaknai hidup kita dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan
Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang akan membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya Ustaz. Insyaallah. Bersama Ustaz Isa Muklas Aryani di Kalam TV. Sebelum kita menutup, baiknya kita membaca kafaratul majlis Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Laudin Labisa Putra bersama Ustaz Isa Muklas Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang lagi haus-hausnya sama ilmu, pengen tambah dekat sama Allah, mencari tayangan kajian yang berkualitas, maka tinggal buka aja YouTube, di search Kalam TV. Berkah di situ semua. Banyak kajian dari guru-guru kita dan pasti bermanfaat buat iman kita insyaallah. Tonton di situ. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fah, kok kamu bisa sih dapat info kajian terus? Ini loh, aku tuh dapat info kajian terbaik setiap harinya dari Kalam TV, Kak. Oh ya, aku juga mau join dong. Gimana caranya? Nah, dulu tuh kan aku nge-save nomor Kalam TV kan, terus dikirimin deh info kajian setiap harinya. Gitu. Tapi Kak, sekarang lagi ada kendala di Bennett, jadinya pindah di saluran deh. Tapi lebih simpel loh. Saluran WhatsApp? Iya. Wah, gimana mau dong? Kakak buka lagi deh story aku. Iya. Terus? Nah, terus diklik deh. Nah, udah ada kan channelnya? Wah, iya. Iya, tinggal di follow. Wah, banyak banget info kajiannya. Iya, banyak banget Kak. Tapi nggak cuma kajian aja, kadang ada juga suka video pendek, terus ada nasihat-nasihat. Pokoknya banyak banget deh. Masya Allah, ih menarik banget. Ini ada influencer juga Ustadznya, Masya Allah. Ih, menarik banget. Aku langsung follow ah.